Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang nama-nama bulan Ramadan serta fadilah yang menyertainya. Bulan Ramadan itu punya nama-nama lain, dan di dalam nama-nama itu ada fadilah-fadilah yang menyertainya. Yang pertama adalah bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrus Syiyam, bulan berpuasa. Syahrus Syiyam ini artinya di bulan itu kita melakukan perintah puasa. Ada rukun Islam yang terdiri atas berapa rukun Islam? 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima haji bagi yang mampu. Salah satu dari rukun Islam yang merupakan pilar tegaknya agama Islam itu adalah puasa. Dan puasa yang merupakan bagian dari rukun Islam itu Allah tentukan waktunya di bulan Ramadan. Maka bulan ini cukup istimewa. Seperti yang ada dalam Al-Quran, tidak ada nama bulan yang disebut langsung oleh Allah namanya selain bulan Ramadan. Kita kenal ada 12 bulan dalam tahun Hijriah, dalam tahun Islam, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 nama bulan ini, yang nyata-nyata Allah sebut di Al-Quran itu hanyalah bulan Ramadan. Nama yang kedua dari bulan Ramadan yaitu adalah Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan awal kitab suci Al-Quran. Anak-anak, ketika seseorang ini ingin menyampaikan sebuah keputusan, ingin mengumumkan sesuatu yang penting, maka orang itu, apakah itu seorang presiden, apakah seorang gubernur, biasanya mencari waktu yang paling indah, mencari waktu yang paling tepat. Ternyata Allah juga mencari waktu yang tepat, Allah juga mencari waktu yang paling indah untuk memulai turunnya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada waktu yang paling cantik, pada waktu yang paling tepat. Dan waktu yang tepat, waktu yang paling bagus itu menurut Allah adalah bulan Ramadan. Sehingga mari kita betul-betul menghormati, menghargai kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semua kitab suci itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Itu semua Allah turunkan awalnya di bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Tilawah, bulan di mana orang paling banyak membaca Al-Quran. Di mana-mana, di masjid, di musola, bahkan di rumah pun. Ya, setiap hari, setiap bulan orang itu membaca Al-Quran. Masjid-masjid tidak pernah berhenti
melantunkan Al-Quran. Tetapi anak-anak, di bulan Ramadan Al-Quran itu dilantunkan jauh lebih banyak, jauh lebih sering. Ya, masjid mungkin biasanya kalau di luar Ramadan mungkin hanya selepas Isya orang membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan masjid-masjid penuh dengan bacaan Al-Quran. Bahkan sampai malam di rumah-rumah pun orang biasa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu, hiasilah rumahmu bisolati wa qiraatil Quran, dengan solat dan bacaan Al-Quran. Al-Quran ini bukan cuma mengisi, tapi memperindah rumah-rumah muslim. Anak-anak, saya ulangi sekali lagi, ya, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Pahalanya besar sekali. Di luar Ramadan saja, di luar Ramadan, orang itu membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, kalau kamu membaca Al-Quran, alif lam mim itu bukan hanya sekedar satu ayat, tetapi berapa huruf? 3 huruf. Di setiap hurufnya Allah membalas dengan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan dikalikan lagi dengan 10 kali lipatnya. Bayangkan, alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Di luar Ramadan membaca alif lam mim saja itu sudah 3 kali 10. Berarti berapa? 30. Di bulan Ramadan dikalikan lagi 10-nya. Berarti jadi berapa? 300 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Kalau dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya, berapa banyak ayat yang kita baca, berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, bergembiralah orang yang usianya sampai di bulan suci Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, usia kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Berapa banyak orang-orang yang bulan Ramadan tahun yang lalu berjamaah bersama-sama di masjid, melakukan sholat tarawih, melakukan ibadah-ibadah yang lain, sekarang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Karena mereka sudah dipanggil oleh Allah menghadap lebih dulu daripada kita. Lah kita belum tentu tahun depan kita bisa beribadah Ramadan. Nah, sekarang ini manfaatkan. Habis subuh kita baca Quran, duhanya kita baca Quran, habis sholat zuhur, habis sholat asar, menjelang buka puasa kita baca Quran, habis maghrib kita baca Quran, sambil menunggu masuknya Isya kita baca Quran. Setelah masuk Isya, setelah sholat Isya, setelah sholat tarawih, setelah qiyamul lail kita baca Al-Quran. Fa insyaallah Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran yang kita baca akan memberikan tabungan pahala yang besar bagi kita. Anak-anak, jangan pernah lelah beribadah kepada Allah, karena Allah akan membalas semua yang kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah lelah beribadah kepada Allah, karena Allah akan membalas semua yang kita lakukan. Diatur waktunya, apa-apa yang tidak penting jangan dilakukan, biar kita punya waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran. Demikian hari ini saya sampaikan 3 nama lain dan fadilah dari bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Syahrul Syiyam, yang kedua adalah Syahrul Quran, dan yang ketiga adalah Syahrul Tilawah. Syahrul Syiyam, bulan berpuasa. Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Dan Syahrul Tilawah adalah bulan di mana orang banyak membaca Al-Quran. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.